Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Guntur Pramudyo dengan NIM 20811334146. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai PT Lion Superindo yang saya ambil berdasarkan sumber-sumber di Google. Baik, langsung tanpa berlama-lama langsung saja. PT Lion Superindo. Sejak tahun 1997, Superindo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia melalui kerjasama Salim Group Indonesia dan Akhlod Delhaize dari Belanda. Kini Superindo memiliki 186 cabang di 40 kota di Jawa dan Sumatera bagian selatan. Dengan dukungan lebih dari 8.500 karyawan terlatih, Superindo menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, variasi yang lengkap, harga yang murah, dan lokasi toko yang nyaman. Kesegaran dan kualitas produk selalu terjaga melalui pemilihan sumber yang baik dan standar operasional prosedur yang selalu terpantau. Hal ini menjadikan Superindo sebagai pilihan belanja yang selalu segar, selalu lebih hemat, dan lebih dekat. Dalam hal menyediakan produk segar dari sumber yang baik, Superindo memiliki prosedur operasi terstandar di semua lini pekerjaan pemeliharaan. Sebagai pendukung produk lokal, Superindo berkomitmen untuk memajukan pembangunan ekonomi lokal dengan mengagendakan petani lokal dan memperdayakan usaha kecil, menengah, dan mikro yang menjadi pemasok jaringan Superindo. Nah, melalui perkembangan dan perluasan jaringan yang berkesinambungan, Superindo selalu memberikan kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Superindo selalu mengutamakan lingkungan kerja yang sehat dan inklusif untuk merangsang potensi pengembangan karir masyarakat luas di Superindo. Superindo percaya bahwa layanan kami lebih dari sekedar memberikan layanan terbaik dan produk berkualitas. Pada saat yang sama, kami akan membuat perubahan positif bagi komunitas kami dan menjadi tetangga yang lebih baik. Tentu saja hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan berkelanjutan kami. Mulai dari mempromosikan gaya hidup, amal, dan pengelolaan bebas sampah. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang tahapan dalam metode analisis beban kerja pada PT Lion Superindo. Yang pertama, metode daftar pertanyaan. Metode daftar pertanyaan nantinya bisa diaplikasikan menggunakan cara penyusunan daftar pertanyaan terbuka yang berisi mengenai uraian tugas serta pemegang posisi atau jabatan. Selain itu, metode daftar pertanyaan juga harus disesuaikan dengan hasil dari analisis jabatan. Kemudian yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai setiap pegawai dan pemegang posisi atau jabatan tentang tugas pokok dan fungsi tertentu mereka. Biasanya, wawancara akan dilakukan pada individu. Yang ketiga, metode pengamatan langsung. Metode satu ini berupa observasi dan pengamatan secara langsung pada seorang pemegang posisi atau jabatan. Jenis pekerjaan apa yang dipegang serta bagaimana pekerjaannya. Berikut bisa dilihat struktur organisasi di PT Lion Superindo. Dalam sebuah perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, tentunya struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui batasan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dari organisasi tersebut. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi di dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda dapat dihubungkan. Dengan struktur organisasi, perusahaan dapat berkembang dengan baik karena semua pekerjaan dilakukan oleh setiap orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Struktur organisasi digambarkan dalam suatu bagan organisasi yang merupakan diagram dan memperlihatkan interaksi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing karyawan
Pada struktur organisasi terkandung alur pemerintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing karyawan atas berbagai kegiatan serta komunikasi dengan unit yang lain. Tak hanya itu, Superindo selalu berkomitmen untuk menjadi tempat kerja yang ideal, mendorong rasa ingin tahu dan inisiatif pada semua karyawan. Superindo berkomitmen untuk menyediakan peluang pengembangan karir. Pada tahun 2016 merupakan tahun transisi bagi Superindo. Menetapkan tujuan khusus, tetapi Superindo telah membuat kemajuan besar dalam membangun budaya perusahaan yang baru, yang akan lebih banyak diskusi dan santai. Program manajemen trainer agar lulusan terbaik perguruan tinggi nasional dapat bekerja di industri retail. Menilai kinerja seluruh pegawai, mengembangkan kewirausahaan secara terbuka, dan menilai pegawai dengan kinerja yang baik. Forum pembelajaran rutin diadakan untuk menambah wawasan karyawan, mulai dari seminar, kesehatan, hingga kursus pengembangan diri. Selanjutnya, tahapan seleksi RMT atau Retail Management Training. Yang pertama, seleksi administrasi. Setiap perusahaan pasti melakukan tahapan pertama, yaitu tahapan administrasi. Semua peserta yang mendaftar dipanggil semua untuk proses seleksi, di mana prosesnya sangat cepat. 2 hari setelah apply langsung dipanggil via SMS. Ada juga yang melalui telepon dan email. Yang kedua, psikotes. Di tahap kedua ini proses psikotes. Di dalam proses ini kita ngegambar orang, pohon, dan selebihnya psikotes untuk melihat kepribadian. Yang ketiga, FGD, Focus Group Discussion. Di tahap ini kita memaksimalkan kemampuan kita dalam menganalisis dan berargumentasi. Yang keempat, interview panel. Dalam interview ini memang sangat ditekankan dengan kesiapan kita untuk bekerja di retail. Karena jam kerja dan tenaga sangat berarti di dunia retail. Setelah melakukan berbagai tahapan interview dan sudah lolos seleksi berdasarkan pertanyaan yang telah ditetapkan pihak perusahaan, kemudian dijelaskan tentang masa training. Nah, berikut adalah bagian training. Yang pertama, kasir. Dalam modul ini materinya banyak dan kita gak bisa bawa bahan materi itu ke rumah. Jadi benar-benar harus diselesaikan di situ. Yang kedua, butcher. Di bagian ini bisa dibilang bagian basah. Kita di sana belajar cara menangkap ikan di akuarium, cara memotong daging, ngefilet ikan. Selain itu di butcher ada 3 bagian, yaitu fish and seafood, meat and red. Bisa dibilang Superindo adalah salah satu supermarket yang sangat menjaga kualitas untuk makanan cepat sajinya. Yang ketiga, dry. Di bagian ini banyak banget item yang harus dihafalin, dan juga di bagian ini di bagian kering, yang dimana produknya banyak banget, jadi benar-benar harus teliti. Kemudian yang keempat, produk. Di bagian ini karyawan jadi tahu bagaimana kualitas buah yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Yang paling penting jadi tahu jenis buah dan bahan. Nah, di atas tadi merupakan penjelasan saya mengenai analisis PT Lion Superindo. Apabila saya masih ada kekurangan kata atau bahasa yang masih kurang baku, atau bahasa yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.